berkaitan dengan permasalahan yang ada di Timur Tengah dan juga efeknya kepada pengiriman logistik begitu untuk CPO sendiri, utamanya juga untuk negara-negara yang melalui jalur tersebut begitu. Dan di satu sisi juga kita ketahui begitu bahwa di Eropa sendiri, which is negara yang menggunakan jalur tersebut begitu ya, ada istilahnya kampanye negatif berkaitan juga dengan kelapa sawit ataupun juga CPO. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, apakah ini artinya akan semakin menekan ekspor CPO kita ke Eropa? Saya akan ke Pak Fadil terlebih dahulu, seperti apa? Ya, memang ada aturan baru ya di EU itu yang disebut sebagai EUDR, EU Deforestation Regulation ini yang yang akan diterapkan sebenarnya nanti pada bulan Januari 2025. Tetapi saya kira sekarang ini kan memang dalam tahap persiapan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tren ekspor kita ke EU itu even sebelum aturan baru ini nanti diterapkan itu memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Karena memang sebelumnya pun setelah ada berbagai aturan yang pada intinya itu adalah menghambat ekspor kita ke Eropa ini. Gitu. Jadi saya kira ini tidak bukan sesuatu yang baru maksud saya gitu. Ya ini akan terus terjadi ya baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Tetapi di sisi lain kita juga melihat bahwa eh, EU itu tetap memerlukan palm oil gitu ya, baik sebagai bahan pangan maupun industri ataupun untuk biofuel gitu. Nah, jadi menurut saya itu sekarang ini kita dalam tahap diskusi sebenarnya ya dengan dialog dengan EU Mhm, itu mhm. bagaimana UDR yang akan diterapkan di tahun depan itu Januari 2025 itu bisa Ya. concern Mhm. yang kita rasakan ya sebagai negara eksportir sawit ke sana. Misalnya yang terkait dengan isu traceability atau geolocation, Oke. kemudian isu Mhm, terkait mhm, dengan mhm. Tapi di smallholder, tengah kampanye kemudian negatif beberapa ini, isu Pak Fadil, di tengah kampanye negatif ini sendiri, sebetulnya demand dari Eropa seperti apa begitu sehingga akhirnya mungkin pengusaha domestik kita ini bisa bersama-sama begitu ya, bekerja sama dengan pihak yang membutuhkan begitu dari Eropa untuk bersama-sama membahas berkaitan dengan EUDR ini sendiri, Pak Fadil. ya kalau yang kampanye negatif itu sebenarnya hal yang lain lah, tapi yang maksud saya tadi UDR itu kan regulasi gitu ya. Mhm. Kalau kampanye negatif itu yang terkait dengan sawit itu biasanya kan dilakukan oleh NGO, kemudian yang menekan misalnya retailers di sana ya untuk menerapkan labeling palm oil free dan seterusnya itu ya, atau kampanye terkait dengan deforestasi yang dilakukan yang dituduh dilakukan oleh industri sawit dan seterusnya. Tapi maksud saya itu yang terkait dengan UDR ini memang akan sangat berdampak kalau misalnya tidak ada modifikasi atau penyesuaian-penyesuaian di dalam aturan tersebut gitu ya. Nah, kalau yang terkait dengan usaha-usaha kita untuk bisa tetap mempertahankan ekspor kita ke sana, saya kira sudah banyak juga dilakukan gitu ya, lewat promosi ya, dan lewat misalnya kita menggugat aturan-aturan tersebut di WTO, Baik. di mana salah satu aturan yang dikeluarkan oleh Mhm. Eropa itu terkait dengan kedua ini, Indonesia itu menang walaupun tidak mutlak kemenangan yang kita peroleh di Ya. WTO itu. Oke, Artinya, baik. artinya Mhm. kita tetap harus bisa menghadapi masalah tersebut Oke. karena bukan Ya. masalah Mhm. kita tidak memerlukan EU, tapi justru kita ingin menunjukkan bahwa aturan-aturan tersebut melanggar aturan-aturan daripada perdagangan internasional Oke, seperti itu. baik, baik, baik. Dari Pak Tungkot sendiri begitu ya, ini berkaitan dengan
penerapan UDR yang tentu akan mengancam begitu ya kondisi ekspor CPO Indonesia, utamanya juga di dalam negeri, utamanya pasti akan mengancam begitu ya khususnya untuk para petani-petani ataupun juga perkebunan kecil begitu ya. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini agar aturan ini tidak merugikan Indonesia dan sebetulnya positioning apa yang Indonesia bisa lakukan begitu di tengah kondisi ini, Pak Tungkot? Ya, jadi memang Uni Eropa ini adalah unik ini di dalam industri sawit kita ya. Jadi setiap tahun berubah-ubah kebijakannya, tapi semuanya itu adalah menekan sawit Indonesia gitu ya. Nah, terkait dengan UDR misalnya, jadi awalnya kan semua kebun kita mulai yang dibangun sejak zaman Belanda itu dipersoalkan gitu kan. Tapi terakhir kan mereka melemah juga, bukan melunak ya. Yang dipersoalkan itu adalah kalau itu dibangun setelah 31 Desember tahun 2020 ya ke sini. Itu yang dipersoalkan, ke belakang tidak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Yang pertama ini yang harus kita lakukan adalah kita harus protes ya. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Karena apa? Karena ini melanggar ini kan UDR ini menggunakan prinsip diskriminasi. Berlaku untuk sawit tapi tidak berlaku untuk rapeseed dan sunflower. Ya. Nah, ini adalah pesaing kita di Eropa gitu. Ini adalah diskriminasi. Kemudian yang kedua, berlaku untuk Indonesia tapi tidak berlaku untuk domestik mereka gitu. Ini juga diskriminasi. Kemudian UDR ini juga bagian daripada non tarif barrier gitu ya. Jadi ini harus diprotes kepada WTO. Sudah benar langkah Indonesia gitu. Tapi kita tidak cukup hanya itu. Ya kita juga harus mengantisipasi ke depan ya. Meskipun Uni Eropa tidak lagi mempersoalkan soal deforestasi, tapi kan untuk memenuhi itu kan harus ada geospasial, kemudian harus dilakukan sertifikasi gitu kan, due diligence gitu kan. Nah, ini kan menyulitkan kita. Ujung-ujungnya ini cost. Ujung-ujungnya ini cost dan ini menyulitkan kita gitu. Nah, untuk ini ya yang bisa kita lakukan, tapi protes itu tetap harus dilakukan. Lobby-lobby memang harus dilakukan. Jadi kombinasi dari pendekatan harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga bersama dengan dunia usaha gitu. Dan itu sudah sedang berjalan ya, baik oleh pemerintah maupun dari dunia usaha. Ini yang perlu kita dorong terus gitu. Iya, baik. Tapi kalau tadi kita menyimak begitu apa yang disampaikan oleh Pak Fadil, kan tadi sebetulnya disebutkan juga ya Pak Tungkot bahwa sebetulnya demand-nya ada begitu ya, kebutuhan Eropa akan produk minyak sawit kita itu ada begitu ya. Tapi di satu sisi mereka tetap menerapkan aturan ini begitu. Sebetulnya apa yang menjadi latar belakang atau mungkin agenda begitu dari mereka? Apakah memang tadi karena Anda menyebutkan begitu ada persaingan antara minyak nabati produksi mereka dengan sawit kita sehingga akhirnya harus dilakukan langkah-langkah ini oleh Eropa atau seperti apa menurut Anda? Di pasar dunia dan termasuk di Uni Eropa, itu harga minyak sawit itu jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan minyak nabati mereka seperti rapeseed dan juga sunflower. Sementara rapeseed dan sunflower di Uni Eropa itu disubsidi besar-besaran oleh pemerintah Eropa gitu kan. Nah, kalau masuk sawit seenaknya ini akan mendesak rapeseed. Jadi ini adalah persaingan bisnis gitu ya. Karena mereka tidak mampu bersaing secara price competition, mereka lari kepada non price competition. Yaitu dengan cara membuat hambatan-hambatan. Ini yang terjadi gitu kan. Nah, karena itu karena ada prinsip-prinsip non tarif non price competition itu ada bisa kita manfaatkan di WTO, kita lakukan gugatan di sana, kemudian juga kita secara pemerintah juga protes saja kebijakan itu kepada Uni Eropa. Ya kalau perlu ada retaliasi silahkan aja gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi ini adalah bentuk non price competition. Oke.